Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sekinah. Kali ini saya akan menjelaskan bab 5 mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu pengertian komputasi. Komputasi adalah sebuah istilah umum untuk segala jenis pemrosesan informasi untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Selanjutnya yaitu peranti keras atau hardware. Komputer-komputer besar yang menjalankan kebanyakan operasi komputer untuk sistem informasi tersentralisasi disebut dengan komputer mainframe. Sedangkan komputer mikro itu muncul ketika komputer digunakan oleh satu orang yang disebut dengan personal komputer. Berikutnya komponen-komponen utama komputer. Ada 5 komponen. Yang pertama prosesor atau CPU, kemudian memori, ruang penyimpanan, alat input dan alat output. Prosesor atau CPU itu berfungsi untuk mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam suatu komputer. Kemudian memori. Memori adalah perangkat fisik yang mampu menyimpan informasi sementara seperti RAM atau secara permanen seperti ROM. Kemudian ruang penyimpanan. Data yang disimpan tidak akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Alat penyimpanan yang umum adalah floppy disk atau CD. Kemudian alat input. Alat input itu alat yang menangkap data oleh metode manual atau elektronik dan mengirimkan data ke ruangan penyimpanan atau memori. Contohnya keyboard, mouse, dan pemindai. Kemudian alat output yaitu suatu alat yang menyajikan dan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Contohnya monitor, komputer, printer, CD, dan pengeras suara. Berikutnya adalah multimedia. Multimedia adalah evolusi dari alat input dan output, penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagian besar penggunaan komputer pada saat ini tidak akan mendapatkan akses atau sistem informasi berbasis komputer jika tidak tersedia multimedia. Beberapa orang pengguna masih kurang memiliki pengetahuan, maka pengguna membutuhkan kemampuan multimedia dari komputer agar dapat secara efektif menggunakan sumber daya. Kemampuan multimedia memperluas masyarakat yang mampu berinteraksi yang berarti dengan sumber daya komputasi. Selanjutnya yaitu alat komputasi pribadi. Alat komputasi pribadi terdiri dari 4 macam. Yang pertama, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif, kemudian telepon seluler cerdas, jaringan rumah, dan keamanan komputasi rumah. Yang pertama, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Itu berisi pesan tulisan dan gambar-gambar yang berukuran kecil di layar tampilannya dan menyimpan video-video pendek. Contohnya seperti telepon seluler yang kita gunakan pada saat zaman dahulu. Kemudian ada telepon seluler cerdas, yaitu telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Nah, ini contohnya seperti telepon-telepon yang kita gunakan pada saat ini. Dan ini lebih canggih dibanding telepon seluler jenis yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, jaringan rumah, yaitu jaringan yang menggunakan modem untuk koneksi internet atau broadband, baik modem kabel maupun modem telepon dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah. Kemudian ada keamanan komputasi rumah. Keamanan komputasi rumah itu terdiri menjadi beberapa macam, yaitu ada virus, worm, spyware, dan update. Kemudian yang virus itu adalah program-program komputer kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Selanjutnya worm. Worm ini hampir sama dengan virus, tapi bedanya kalau worm itu tidak harus menempelkan dirinya pada suatu program atau file untuk menggandakan diri atau merusaknya. Selanjutnya ada spyware, yaitu program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang kita kerjakan di sumber daya komputer kita. Kemudian terakhir yaitu update atau perbaruan,
yaitu kegiatan memperbarui sistem operasi atau peranti lunak yang digunakan pada personal komputer atau mikrokomputer. Berikutnya ada perangkat lunak atau software, yaitu program komputer yang berfungsi sebagai sarana penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Jenis-jenis perangkat lunak itu ada dua. Yang pertama peranti lunak sistem dan peranti lunak aplikasi. Peranti lunak sistem itu peranti lunak yang menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Contohnya Windows XP dan Mac OS X. Kemudian ada peranti lunak aplikasi. Macam-macam peranti lunak aplikasi ada 3. Yang pertama peranti lunak siap pakai, peranti lunak aplikasi khusus, dan peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Peranti lunak siap pakai itu diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Pengguna itu hanya perlu menginstal peranti lunak di peranti keras mereka dengan sedikit atau tanpa modifikasi agar dapat digunakan. Kemudian ada peranti lunak aplikasi khusus. Bisnis ini memiliki programmer atau sekelompok programmer konsultannya sendiri yang menulis peranti lunak untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang ketiga ada peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Jadi pengguna akhir itu membuat peranti lunak aplikasi dalam jumlah yang signifikan yang dapat digunakan dalam tugas-tugas pekerjaannya. Kemudian ada karakteristik aplikasi yang mudah digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan, format data yang diminta, dan masalah-masalah lainnya yang serupa. Kedua, ada pola dan formulir-formulir isian. Dan yang ketiga, bantuan yang sensitif pada konteks. Berikutnya yaitu jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan ada 3. Yang pertama LAN. LAN atau Local Area Network. LAN yaitu jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas seperti gedung, sekolah, kantor, universitas, dan lain sebagainya. Kemudian ada MAN yaitu Metropolitan Area Network. MAN yaitu suatu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil yang menghubungkan beberapa gedung dari suatu organisasi bersama. Seperti bangunan-bangunan dalam kampus sebuah universitas adalah aplikasi umum dari MAN. Kemudian ada WAN yaitu Wide Area Network, itu digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya itu melebihi batasan LAN dan MAN. Contohnya jaringan komputer antar kota atau bahkan antar negara. Kemudian ada peranti keras jaringan komputer komunikasi, ada 3 yaitu hub, router, dan switch. Hub yaitu alat yang menerima paket data dari sebuah komputer pada satu ujung jaringan-jaringan topologi bintang dan menyalin isinya kepada seluruh alat yang lain. Kemudian ada router yaitu alat yang menghubungkan LAN, dan ada switch yaitu menyaring data dari satu jalur jaringan ketika jalur tersebut tidak akan berisi komputer yang dituju. Selanjutnya yaitu internet. Internet adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan satu media elektronik dengan media lainnya. Dan ada intranet, itu organisasi dapat membatasi akses ke jaringan mereka dan hanya kepada anggota organisasi dengan menggunakan intranet. Dan ada extranet, itu bedanya kalau extranet dapat melakukan koneksi internet ke pengguna di luar perusahaan. Kalau yang di intranet itu di dalam perusahaan, jadi sifatnya terbatas. Kalau yang extranet itu bisa di luar perusahaan. Dan yang terakhir ada konvergensi, komputasi, dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan-kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi dan keamanan, ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Semua komputasi akan dikerjakan oleh prosesor komputer yang terdapat di dalam telepon. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.